Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan bisa berlaku seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Video hari ini saya ingin membahas tentang masalah anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia secara global. Pada dasarnya begini teman-teman ya. Kita yang pernah mengalami panic attack, yang sudah ada traumanya, sudah pernah mengalami panic attack, tidak hanya sekedar masalah lambung, ini sudah mengalami masalah psikis. Kenapa? Karena saking lamanya kita trauma, kita sakit, yang semula hanya gara-gara lambung ya, mungkin gara-gara lambung atau ke-trigger pikiran sedikit, kondisi stres, pikiran badannya nggak fit, pikirannya kurang plong, banyak masalah, akhirnya lambungnya sakit. Yang semula 80% penyakit itu adalah dari badan. Dari badan, fisiknya pertama. Lama-kelamaan karena kita orang ini menunggu kok nggak sembuh-sembuh sampai sebulan, 2 bulan, maka kita mengalami suatu trauma. Ada perasaan yang tidak nyaman. Apakah kita bisa sembuh ya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kapan kita sembuhnya? Terus ini sakit apa? Semakin kita mencari tahu, semakin kita mendengarkan, melihat informasi, terkadang kita masuk di informasi yang salah. Kita mendapatkan informasi yang salah. Informasi yang dari googling itu biasanya di bawah itu hubungi dokter. Jika sakit ini lebih dari sekian, hubungi dokter. Harus ke dokter. Kapan kita harus ke dokter? Nah, begitu-begitu itu yang bikin kita jadi semakin takut. Selama periode takut tersebut, akhirnya muncul trauma. Traumatik tersebut mengakibatkan kita jadi semakin lama sembuhnya. Padahal sebenarnya begini saja, kalau teman-teman yang masih baru sakit anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia, ketika pikiran itu masih belum penuh, masih belum banyak, sampean bisa mempelajari dari mentor-mentor dengan tata cara penyembuhannya. Sampean tidak perlu mencari tahu atau browsing tentang apa yang sampean rasakan, tentang psikosomatisnya atau efek dari lambung dan pikiran tersebut. Sebenarnya sesimpel itu. Kalau menurut saya, hemat saya ya, cara paling mudah untuk kita bisa survive itu yang pertama adalah menjaga lambung. Kenapa harus menjaga lambung dulu? Karena begini teman-teman. Jika kita tidak merasakan sensasi di dalam perut, tidak ada begah, tidak ada panas, tidak ada reflux, tidak ada heartburn, tidak ada tenggorokan mengganjal, tidak ada perih, tidak ada sensasi di antara leher sampai perut ini. Ketika kita tidak ada permasalahan di situ, maka pikiran kita semakin mudah untuk bisa menerima informasi. Dan informasi yang dicari adalah informasi yang positif. Ketika sampean sudah ke dokter, ketika dokter sudah menyatakan sampean hanya sakit lambung, ketika sampean sudah EKG, sudah USG tentang lambung sampean, dokter sudah menyatakan bahwa sampean itu hanya sakit lambung dan ada anxiety-nya. Lah, psikosomatisnya itu tidak usah disembuhkan. Yang sama sembuhkan pertama adalah lambung dulu. Sampean jaga pola makannya, makan per 4 jam sekali. Kenapa? Karena lambung kita ini butuh ada isinya. Dan kita butuh tenaga untuk beraktivitas. Karena apa? Karena lambung kita masih belum sehat. Ketika lambung kita masih belum sehat, kita membutuhkan nutrisi yang cukup, nutrisi yang pas, nutrisi yang seimbang untuk tubuh. Begini logikanya teman-teman. Ketika kita masih sakit, lambung kita belum bisa mencerna makanan sebaik orang normal. Jadi kemampuan organ pencernaan kita ini berkurang, hanya 60% kekuatan mencernanya. Jadi makanan itu banyak yang jadi ampas, jadi fases, ada yang terserap itu diambil 20% untuk otak karena kita anxiety, karena kita ada mikirnya. Otak itu butuh gizi yang banyak untuk mencukupi nutrisi di otak itu. Nah, kenapa makan 4 jam sekali? Karena umumnya
gas lambung itu terproduksi 4-5 jam sekali. Jadi sampean harus makan sebelum lapar. Ketika sampean sudah 4 jam, sampean harus makan. Nah, itu meminimalisir sampean mengalami keliengan, mengalami penurunan kadar gula darah, mengalami darah rendah, mengalami kurang gizi. Nah, ketika sampean lakukan makan 4 jam sekali, artinya jika 4 jam sekali sampean bisa makan sampai 4 kali dalam satu hari, atau 5 kali kalau sampean tidurnya nggak bisa awal. Kalau sampean jam 9 sudah tidur, sampean makan hanya 4 kali sehari. Nah, ketika lambung sampean sudah bagus, tidak ada nyeri, tidak ada sakit, tidak ada perih, tidak ada begah, tidak ada segala macam, sampean langsung mempelajari tentang cara sembuh anxiety dengan cara melihat video-video. Kalau sampean masih sakit perutnya, sampean masih ada sensasi psikosomatis di dalam tubuh sampean melihat video, dijamin sampean tidak akan bisa fokus. Ketika sampean tidak bisa fokus, video-video mentor tersebut hanya menenangkan saja sifatnya, tidak bisa sampean pelajari, karena otak sampean masih penuh, tidak bisa menampung rekaman-rekaman baru untuk direkam di dalam otak sampean untuk sampean laksanakan. Jadi sampean harus memperbaiki lambungnya dulu, wajib. Ketika lambung sudah enak, baru sampean pelajari tentang sembuh dari anxiety. Sekedar info, saya dulu memperbaiki lambung itu sekitar, karena saya masih awam kala itu ya, 4 tahun lalu mungkin, itu saya memperbaiki lambung itu butuh waktu sekitar 3 bulan untuk bisa benar-benar tidak ada sensasi di dalam perut. Terus setelah itu saya mempelajari tentang cara sembuh anxiety dari dokter ahli psikosomatis, dari YouTuber ahli anxiety disorder psikosomatis dan dispepsia, juga dari dokter yang ahli di bidang gastritis. Nah, dari 3 tersebut, yang lain saya tidak, ketika mereka membahas tentang sensasi saya tidak melihat, saya hanya melihat yang mengandung ilmu yang bisa saya catat dan bisa saya terapkan. Saya melihat itu saja dan saya rangkum agar tidak lupa. Saya jadikan video pendek-pendek seperti ini dulu awal mula. Yang semula saya bikin video itu untuk merekam kegiatan saya bisa sembuh berapa lama, akhirnya jadi video tentang rangkuman-rangkuman dari apa yang telah saya baca, sampai mengalir sampai di sekitar bulan ke-8 saya sembuh betul, benar-benar sembuh betul, dan terlena, makan ngawur lagi dan lain-lain, sempat kambuh lagi, cuman sedikit, tidak seberat yang pertama, karena sudah tahu ilmunya, tahu cara penyelesaiannya, bahwa ketika sakit lambung itu paling tidak kita butuh jaga pola makan sekitar 3 minggu atau 21 hari, itu pasti sudah sembuh. Kadang-kadang kalau sudah pinter banget, nggak nyampe 21 hari sudah benar sudah lambungnya. Kalau masih belum pinter ya 2 bulan masih sakit lambungnya, masih ada begah, masih ada ini, masih ada itu, masih terasa psikosomatisnya. Nah, karena saya mempelajari tentang ilmu tentang psikosomatis dan anxiety, akhirnya saya tidak mengalami ketakutan. Ketika ada sakit lambung itu wajar. Orang normal pun yang tidak punya anxiety juga sakit lambung. Sampai lihat rumahnya orang-orang itu kalau sudah agak tua, apalagi seusia saya 46, itu di rumah teman-teman saya itu juga ada Promax, juga ada Polisilen, juga ada Omeprazol. Itu dari dokter itu memang disediakan seperti itu. Tapi karena mereka tidak ada anxiety-nya, mereka biasa aja gitu loh. Begitu sakit mereka minum, selesai, aktivitas lagi. Kalau orang yang anxiety ada trauma terjadi seperti awal-awal yang sakit dulu, itu yang menakutkan, itu yang awal-awal itu. Nah, trauma itu harus dihilangkan. Gimana cara menghilangkan? Cara menghilangkannya adalah dengan praktek. Jika sampean fobia sosial, sampean harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Ketika takut, sampean pulang. Ketika sampean berani, sampean lawan. Ketika sampean fobia keramaian, sampean datangi tempat-tempat keramaian. Ketika sampean takut berkendara, sampean berkendara aja, dekat-dekat aja. Saya dulu melakukan hal tersebut dan harus dilawan memang. Untuk awal 3 bulan pertama tidak melawan, lari dari permasalahan boleh. Tapi kalau setelah lebih dari 3 bulan wajib untuk dilawan. Kita wajib untuk melawan sensasi yang ada agar kita semakin berani. Kita melebarkan zona komfort kita, zona nyaman kita. Yang semula kita hanya nyaman di kamar, kita harus nyaman di ruang tamu. Setelah sudah nyaman di ruang tamu, kita harus nyaman di dalam
seisi rumah, setelah itu sekampung, setelah itu seluruh kota, setelah itu luar kota. Nah, saya dulu menerapkannya seperti itu. Makanya di video saya itu ada perjalanan ke Jember, ada mencoba perjalanan ke Jakarta, ada mencoba perjalanan ke Madura. Itu ada beberapa video saya yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sakit, saya harapkan untuk bisa mempelajari betul dengan cara lambungnya tidak kumat dulu, pelajari betul tentang anxiety disorder dan psikosomatis. Setelah itu sampean pasti akan sembuh dengan cepat. Toh jika ada kambuhnya sedikit-sedikit itu wajar, orang normal itu juga sakit lambung. Jadi tidak ada masalah memang. Sakit lambung itu hanya ketika kita salah makan atau kita memasukkan makanan yang tidak bagus buat lambung, itu wujud protes dari lambung. Seperti hanya kita sakit flu, kita tidak bisa memanage diri kita aktivitasnya terlalu banyak, kita nutrisinya kurang, kita terpapar berdekatan dengan orang yang mengidap penyakit flu, imun kita menurun, akhirnya tertularlah kita sakit flu juga. Itu lumrah kaprah terjadi. Begitu halnya dengan lambung. Lambung itu juga sama, orang normal juga sakit lambung dan mereka sembuh tanpa ada kecemasan. Kalau teman-teman yang anxiety disorder itu ada kecemasannya, dan kecemasannya itu bisa hilang dengan cara dipelajari dan dilatih, benar-benar dilatih konsisten. Nah, ada lagi yang tidak kalah penting adalah ini dia, sinar matahari. Kenapa saya bikin videonya pakai sinar matahari? Karena saya ini lagi flu, ini hidung saya lagi meler. Saya lagi flu, kecapean, pergi-pergi terus setelah lebaran. Saya berjemur, olahraga ringan, dan olahraganya jalan kaki itu wajib hukumnya. Video selanjutnya akan saya buatkan video tentang tutorial tentang olahraga saya selama sakit anxiety sampai sembuh. Nanti saya ajarkan tentang olahraga-olahraga yang saya lakukan. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.